Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahayu Fitri, NIM 19042177. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh bentuk kepemimpinan yang mampu mentransformasi organisasi, yaitu pada tugas pertemuan ke-15 dalam mata kuliah budaya organisasi. Di sini, saya akan menganalisis penerapan kepemimpinan transformasional pada PT Wonojoyo Prima Mandiri Tulanggagung. Seperti yang kita ketahui, kepemimpinan adalah usaha seorang pemimpin untuk mengkoordinasikan, memberi motivasi, dan mempengaruhi tingkah laku kelompoknya untuk mencapai suatu tujuan. Suatu lembaga dapat dikatakan sukses apabila kualitas kepemimpinan tersebut dapat membuat tujuan dari sebuah lembaga tersebut agar bisa tercapai. Nah, faktor sumber daya manusia memegang peranan penting agar dapat memenangkan persaingan global. Keberhasilan perusahaan tidak lepas dari sosok pemimpin yang mampu menggerakkan dan mendorong karyawan untuk mencapai visi dari perusahaan. Hal ini diperkuat dalam jurnal Herminingsih pada tahun 2019. Dalam studi terdahulu melaporkan bahwa kepemimpinan transformasional lebih efektif, produktif, inovatif, dan memuaskan untuk pengikut. Kedua belah pihak bekerja menuju organisasi yang baik, didorong oleh visi dan nilai-nilai serta rasa saling percaya dan menghormati. Nah, dalam PT Wonojoyo Prima Mandiri yang berlokasi di Jalan Pahlawan 5 Nomor 3 Kabupaten Tulanggagung, yaitu berdiri sejak tahun 2000, memiliki jumlah karyawan 25 orang. Dalam perusahaan ini bergerak di bidang distributor produk dari PT Egley Indo Parma atau yang sering dikenal dengan sebutan Caplang. PT Wonojoyo Prima Mandiri Tulanggagung merupakan perusahaan yang menerapkan kepemimpinan transformasional. Berdasarkan informasi awal, contohnya terkait pendelegasian wewenang khusus yang dilakukan pimpinan Viko Septian kepada karyawan yang bernama Hari Kusnanto. Pada awalnya, karyawan ini tidak pernah diberikan kewenangan khusus, tidak memiliki kemampuan dan keberanian untuk presentasi di depan umum. Namun, ketika kepemimpinan Viko Septian, karyawan tersebut dirubah pola pikirnya, diberikan kewenangan, dididik, dan dilatih untuk dapat memiliki keberanian dan kemampuan untuk presentasi. Dengan pernyataan menurut jurnal Kori dalam tahun 2013 bahwa seorang pemimpin transformasional tidak hanya mampu mengubah organisasi, tetapi juga mampu mengubah para pengikutnya menjadi sejalan dengan jalan pikirannya. Esensi dari seorang pemimpin transformasional yaitu membangun dan mentransformasi pemikiran setiap orang sehingga organisasi secara otomatis akan ikut berubah. Penerapan kepemimpinan transformasional yang dilakukan Viko Septian dengan cara menata perusahaan menjadi lebih baik dengan menciptakan lingkungan organisasi yang kondusif dengan cara membenahi kantor agar lebih nyaman bagi karyawan. Menciptakan lingkungan organisasi yang menyenangkan, yaitu dimulai dengan membiasakan karyawan saling bertegur sapa yang satu dengan yang lain sehingga karyawan tidak mengalami stres dalam bekerja. Nah, Viko mulai melakukan perubahan-perubahan pada organisasi, yaitu mulai membangun visi strategis perusahaan secara lisan dan tertulis. Viko melakukan sejumlah perubahan kebijakan, baik kebijakan secara keseluruhan, untuk karyawan maupun pada divisi tertentu. Kebijakan Viko telah menunjukkan elemen kepemimpinan transformasional mulai dari membangun visi strategis, mengkomunikasikan visi, merealisasikan visi, membangun komitmen terhadap visi. Karakteristik kepemimpinan transformasional Viko ditunjukkan dengan karisma, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Vicky Septian memotivasi dan menginspirasi bawahan agar
mereka dapat bekerja dengan baik dicontohkan dengan tidak segan memberikan pujian, mengapresiasi kinerjanya, karena kadang karyawan tidak menyadari akan potensinya sendiri. Viko lebih mementingkan tujuan organisasi dibandingkan tujuan individunya, karena menurutnya ada yang lebih ingin diraih dari sekedar profit semata. Namun, mewujudkan visi dengan memperhatikan organisasi terlebih dahulu ketika kinerja karyawan baik, maka tujuan individu seperti profit akan terpenuhi dengan sendirinya. Permasalahan perusahaan yang sering terjadi seperti munculnya pesaing baru sehingga berebut customer, pembayaran yang melebihi jatuh tempo, pengiriman divisi logistik yang tidak sesuai jadwal, kesalahan input order pada divisi administrasi. Cara Viko memandang persalahan adalah seperti berikut. Seperti kutipannya yaitu, jangan dijadikan sebagai beban ya. Jadi masalah pasti ada. Kalau kita menganggap itu beban, ya kita nggak akan lepas dari itu, akan kepikiran terus. Tapi kita harus berpikir sebaliknya. Dari masalah ini, kita bisa belajar sesuatu yang baru, kita bisa terus berkembang dari masalah tersebut. Nah, berdasarkan paparan di atas, hal ini sejalan dengan teori karakteristik kepemimpinan menurut Bass dalam Lucier dan Acua pada tahun 2010. Motivasi yang inspirasi yang menyatakan bahwa pemimpin yang inspirasional bertindak dengan cara memotivasi dan menginspirasi bawahan dengan menggunakan kata-kata yang membangkitkan semangat, menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi, memandang ancaman dan persoalan sebagai kesempatan belajar. Jadi, dalam Prima Mandiri telah menerapkan kepemimpinan transformasional dan memenuhi setiap karakteristik dari pemimpin transformasional. Namun, kepemimpinan transformasional yang telah diterapkan masih terus harus dimaksimalkan agar perusahaan dan karyawan dapat terus berkembang. Sekian itulah yang dapat saya share. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.